Saya pernah dengar kalau besi itu rusak karena karatnya sendiri. Jadi kita kurang-kurangin ya Bu ya negatif thinking supaya kita tidak rusak dengan karat kita sendiri. Hai semuanya, selamat datang di What If We Podcast untuk remaja dari remaja. Saya Irgi Atala Ramadan dan di podcast ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang mungkin sering kita pikirin, tapi jarang banget kita bahas. What if we talk about self-love bersama salah satu orang penting di SMK Negeri 1 Kota Bekasi selaku guru BK, Ibu Tasya. Ibu Tasya, iya. Perlu memperkenalkan diri nggak? Perlu. Mungkin boleh memperkenalkan diri karena saya kenal Ibu Tasya. Sementara saya baca Bu Natasya. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan lebih lanjut tentang Ibu. Nama saya Natasya Madarina SPD. Kalau jurusannya pendidikan dan di bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Ya. Oke. Ada lanjutannya? Mungkin pengalaman dulu kuliah di mana atau apa gitu? Kuliah dulu di UNJ. Tahu UNJ? Tahu, saya tahu. Oh iya, dulu Ibu sekolah di UNJ. Pengalaman Ibu sepertinya dibilang masih sumur jagung lah. Sumur jagung. Kalau petik kayaknya enggak deh. Menurut saya walaupun sumur jagung tetap berharga. Iya, karena kalau mau jadi jagung harus dari kecil dulu kan ya, nggak langsung besar. Kenapa harus dihargai? Karena sesuai dengan topik kita hari ini, Betul. self-love. 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 Kalau ngomongin soal self-love, menurut Ibu, apa sih self-love tuh? Self-love itu apa ya? Ini sebenarnya materi yang sangat tricky, gampang-gampang susah. Tricky, gampang-gampang susah. Iya. Kenapa tuh, Mbak? Karena self-love itu adalah sebuah proses. Ya, kalau dibilang proses, itu kan suatu hal yang sifatnya jangka panjang. Jangka panjang proses. Karena yang bertanya sama dia, self-love dia. Self artinya Gi? Self itu artinya diri ya? Kalau saya paham diri artinya. Oke, kalau love? Love itu artinya cinta. Kalau self-love? Mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Diri sendiri. Cakep nih ya. Cakep, Nah, cakep, sekarang cakep. bertanya, Gi, mencintai apa? Menurut pandangan saya Sebagai anak remaja nih yang sangat lagi remaja. genter-genteran yang cinta. Waduh, yang lagi berbunga-bunga ya. Apa tuh mencintai? Pemahaman saya mungkin agak berbeda dari remaja yang lain, Bu. Menurut saya cinta itu nggak bisa didefinisikan. Cinta itu tidak bisa didefinisikan. Manusia cuma paham kalau cinta itu sebuah kata-kata. Cinta itu adalah sebuah kalau Ibu ini sebagai divisi Ibu kembali ya sendiri. Bu. Cinta itu adalah sebuah perilaku positif ya. Nah, dia itu ada menerima, menghormati dan menghargai ya. Terus kalau ditanya self love itu apa Bu? Suatu bentuknya karena dia perilaku kan sifatnya ya. Bentuknya apa nih? Ada 3. Dan semua berawal dari kata mampu. Mampu. Berarti kalau harus mencintai harus mampu ya, Bu? Harus mampu. Kan kalau kamu nggak mampu, apa yang kamu keluarkan? Karena kan cinta tuh sifatnya give. Give, betul. Ya, bukan take. Oh, iya juga ya benar. Iya kan? Kan dia give. Cinta tuh give. Karena dia harus tulus sifatnya kan. Betul. Nah, kalau Ibu bilang mampu itu ada 3. Mampu menerima, mampu menyayangi, dan mampu bersimpati. Oh. Yang pertama kan tadi mampu Menerima. Menerima itu adalah bahwasannya kita manusia itu gak ada yang sempurna. Betul. Kalau dari agama Ibu ya gitu, kalau sempurna itu hanya Tuhan. Sempurna hanya Tuhan. Semuanya pun juga setuju, mau dari agama apapun itu pasti setuju. Ya. Dan selanjutnya itu adalah menyayangi. Ibu, cara bentuk menyayangi diri sendiri itu bagaimana sih? Bagaimana tuh? Menyayangi itu adalah kita memberi belas kasihan. Belas kasih. Ya. Dan dengan cara apa, Bu? Dengan cara memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Ya. Kalau kalian memberikannya setengah-setengah, cintanya setengah-setengah. Ya. Iya. Jadi kan harus full. Ya, satunya lagi adalah bersimpati. Kalau bersimpati itu tandanya kita harus mampu memaafkan segala kekurangan dan kesalahan. Jadi kalau disingkat itu adalah self itu adalah rasa peduli terhadap diri. Itu secara singkat padat dan jelasnya. Secara singkat padat dan jelas. Tapi ini menurut Ibu ya. Iya. Ya, dan dia itu tidak boleh merugikan orang lain. Self love itu. Kenapa Ibu bilang tidak boleh merugikan gini? Self love dia kalau kamu mementingkan diri sendiri dan merugikan orang lain, namanya apa? Egois. Selfish, betul? Oh, selfish. Oke, bahasa Inggris. Oke. Ya kita selfie kan, biar keren ya. Biar keren buat Bu. Kalau mementingkan orang lain tapi tidak mementingkan diri sendiri. Wah, apa ya Bu definisinya? Mungkin saya belum tahu deh. Selfless. Selfless, tidak peduli dengan diri sendiri. Selfless, oke. Ya, jadi kita nggak boleh terlalu jadi orang yang selfless ataupun selfish. Iya, jadi
kenapa Ibu bilang self love itu sifatnya harus yang namanya tahu takaran. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi kalau masak terlalu banyak garam enak nggak? Tidak. Kalau kurang garam? Kurang enak Jadi juga. harus pas. Itu. Jadi kalau self itu ya sifatnya seperti itu. Ya. Tadi udah ngomongin tentang self love itu bukan hanya sekedar self love aja, tapi ada selfless, ada dan itu-itunya. Oh iya, Bu, kalau misalnya membahas tentang diri sendiri, saya mau tanya ke Ibu, kalau misalnya Ibu ngelihat versi lama dari diri Ibu sendiri, itu kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan ke diri Ibu sendiri soal self love? Kalau Ibu bilang, jadi apa yang akan Ibu sarankan gitu? Ya, nasihat atau apa? Mungkin kalau Ibu bilang ada tiga macam nasihat yang Ibu ingin berikan kepada Ibu sendiri, dan kayaknya sangat semoga ini bisa membantu anak-anak atau murid-murid Ibu juga gitu ya. Kalau Ibu yang pertama itu udah nikmati. Yang kedua itu tahu YOLO. YOLO apa tuh? Oh, langsung. You only live once. Oh. Kamu hidupnya sekali. Hidupnya cuma sekali. Iya. Yang ketiga adalah positive vibe. Iya. Kalau kenapa kok Ibu memilih tiga itu? Karena kalau hidup tidak dinikmati, rasanya akan berat. Kalau rasanya berat, pasti yang ada energinya negatif. Iya. Nggak mungkin kamu negatif ke orang, biasa ke diri dulu. Karena paling dekat dengan diri kamu ya diri kamu kan? Iya. Kalau Ibu bilang terus YOLO. Ya karena hidup itu berapa lama sih Bang kita tahu kita hidup? Kayak album Hindia, lagi pula hidup akan berakhir ya. Iya kan, hidup kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Iya. Bisa aja kita besok atau ntar kita nggak tahu keluar dari pintu. Iya, Kita nggak ada yang tahu. Betul. Jadi hidup tuh dinikmati dan harus dirasakan. Saya hanya sekali hidup, saya ingin membuat suatu hal yang tidak akan saya sesali. Itu salah satu self love Ibu ya. Dan yang terakhir adalah tadi Ibu ngomongin positive vibes. Positif vibes. Jadi di mana kalau kita melakukan positive vibes itu, jadi hidup itu tidak akan terasa berat. Ya, karena yang kita rasakan hanya positifnya aja. Bu, tapi apakah kita nggak perlu melihat negatifnya? Ya perlu, tapi perlu difilter mana yang berguna untuk mengembangkan diri kita atau yang malah membuat kita semakin gitu ya. Siap, Bu. Ngomongin soal tadi kita memberikan energi negatif karena kita tidak memberikan good vibe. Itu kan biasanya karena kekurangan ya Bu ya. Karena diri kita sendiri tuh ngerasa punya kekurangan di bidang A atau di bidang B misalnya. Nah, itu Ibu punya tips nggak sih apa cara untuk kita tuh nerima kekurangan diri sendiri? Atau ada langkah kecil kah yang harus bisa kita mulai dari sekarang supaya kita bisa berubah untuk menerima kekurangan kita? Menerima kekurangan. Aduh, Ya. ini tricky sekali ya. Tricky sekali. Mungkin yang pertama adalah kenali diri sendiri. Kenal diri sendiri. Pernah berkata tak kenal maka tak sayang? Pernah? Ya. Sering? Jadi gimana mau saya kalau nggak kenal? Iya, betul. Berarti harus kenal diri sendiri. Tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya, apa yang saya sedang hadapi, apa perasaan yang saya alami, itu dimengerti. Jangan kamu abaikan. Gimana mau paham? Gimana mau sayang apalagi? Sayang itu kan suatu hal yang perilaku yang sifatnya tinggi. Menyayangi itu tinggi. Sangat. Sangat tinggi. Selanjutnya apa ya? Jujur dengan perasaan. Dengan apa? Dengan perasaan. Perasaan. Jujur. Oh, jujur dengan perasaan. Iya. Apa sih yang kamu rasakan tuh? Jangan kamu lagi sedih atau kamu lagi kecewa sama diri, kamu enggak kok saya nggak saya kecewa. Loh emang kecewa nggak boleh? Boleh nggak sih kecewa? Boleh. Boleh. Ya makanya maksud ibu nggak apa-apa kamu jujur sama sendiri. Emosi itu memang ada. Kita tuh dibuat dengan ada namanya emosi. Gunakan emosi dengan porsi yang betul. Jangan meledak-meledak itu juga tidak baik. Tapi jangan diem-diem. Waduh. Iya kan ya. Mungkin kalau yang terakhir ya sama kayak yang pertama, yang kedua mungkin meminimalisir negatif thinking. itu penting banget karena kebiasaan orang yang self love yang kurang itu mempunyai Negatif thinking. gitu. Saya pernah dengar kalau besi itu rusak karena karakternya sendiri. Jadi kita kurang-kurangin ya Bu ya negatif thinking supaya kita tidak rusak dengan karakter kita sendiri. Karena hampir kebanyakan ya Bang dibandingkan dirusak oleh orang lain lebih banyak kita diri sendiri yang rusak diri sendiri. Berarti langkah kecil yang bisa dimulai adalah dengan membangun positive vibe dari diri sendiri dengan positive thinking ya Bu ya. Kita harus selalu memandang diri kita dengan baik ya Bu. Betul. Oh ya. Ngomong-ngomong soal hal kecil atau hal kecil mungkin kita pernah bahas tentang apa Bu mikro kebiasaan kecil yang dapat mengubah sesuatu yang besar. Atomic habit. Atomic habit. Mungkin kita akan hubungannya ke atomic habit itu ya Bu. Okay. Jadi menurut Ibu jadi seberapa penting sih kita menghargai progres kecil atau atomic habit dalam hidup kita? Kita harus menghargai atomic habit. Berarti kebiasaan kecil yang lama-lama menjadi besar ya gitu. Iya. Ya. Atomic habit kan suatu hal
yang kita jalani setiap hari secara rutinitas sebetulnya dilakukan beberapa hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dilakukan sampai bertahun-tahun ya. Sampai Lama-lama terbiasa ya, Bu ya. menjadi lifestyle atau kehidupan dan berubah menjadi suatu kebiasaan yang merubah diri kita kan. Terus kalau dibilang, Bu, cara kita menghargainya gimana? Gak ada yang instan lagi. Nggak ada yang instan. Gak ada yang instan. Mie instan aja gak instan. Betul. Ya. Karena saya melihat, karena saya contoh dekat rekan-rekan saya sendiri itu banyak yang fokus dengan hasil akhirnya dan mereka tidak menghargai progres kecil. Nah, itu mendapat Ibu seperti apa? Satu, Apa tuh? tidak realistis. Tidak realistis. Waduh. Ya kita nggak hidup di zaman yang kayak di manhwa tuh yang Manhwa, magic yang manhwa, iya. jadi kan enggak ya. Nah. Kita kan hidupnya di dunia nyata, dunia real. Nggak ada magic di sini. Magic aja ada trik-triknya, Iya, ya kan? ada progresnya ya, Bu. Iya. Lagi-lagi kita bahas progres nih. Kita fokus dengan progres. Oke, ada progresnya. Ngomong-ngomong soal progres, pasti sebuah progres itu punya tujuan. Pernah nggak sih Ibu tuh merasa nggak cukup buat diri sendiri? Karena Ibu ngerasa progres Ibu belum tergapai misalnya. Jadi Ibu tuh kadang ngerasa tidak cukup buat diri sendiri. Itu pernah nggak sih Ibu merasakan itu? Pernah ya, kalau dibilang nggak pernah kayaknya bohong kayaknya ya. Pasti pernah merasa kayak, saya kok banyak kurangnya ya gitu. Apalagi sebagai guru BK ya, mengalami banyak masalah. Bukan masalah sih, lebih tepat tantangan hidup Ibu gitu, yang mungkin tidak dari Ibu tapi dari murid-murid Ibu. Ya itu suatu hal yang dimana menjadi Ibu, kalau kadang Ibu merasa, kok saya kayaknya kurang maksimal ya mendidik anak saya gitu. Karena walaupun mereka bukan anak saya kandung gitu, saya ada rasa sayang sama anak. Berasa, Iya. iya. Jadi mungkin betulnya seperti itu, kok sebagai guru nih ya, itu sendiri. Itu kalau Ibu mendapat perasaan seperti itu, biasanya bagaimana cara berdamai dengan perasaan yang datang kayak gitu, Bu? Jadi supaya kita nggak terlalu keras juga sama diri kita sendiri. Kan biasanya orang-orang kecewa kalau misalnya, duh kok saya kurang banget ya, saya nggak bisa dapat tujuannya nih. Oke. Tapi kan jadi kita biasanya menghadapi diri kita dengan keras gitu, kayak aduh ayo berusaha lebih keras. Karena beberapa teman saya malah sampai misalnya untuk ujian dia tidak tidur untuk belajar gitu. Itu kan keras dengan diri sendiri. Nah itu gimana ya cara berdamai dengan perasaan yang tidak cukup buat diri sendiri? Jadi supaya juga kita tidak terlalu keras pada diri sendiri. Mungkin yang pertama adalah menetapkan sebuah standar yang realistis. Menetapkan sebuah standar yang realistis. Iya. Tahu kemampuan, tahu batasan. Karena kalau kita memiliki suatu tujuan yang tidak realistis, itu akan membebani, Bang. Karena kita kan tahu kita tidak sanggup, tapi kita paksakan. Di saat tidak sanggup, menjadi stres kan? Iya. Kok nggak bisa ya? Ya kan nggak gitu. Jadi harus step by step. Mana dulu? Kalau mau kamu menjadi ranking 1, pertama harus belajar, mengerjakan tugas, atau bila tidak ngerti bertanya, nggak tiba-tiba belajar ranking 1. Kalau kamu jenius ya mungkin ya. mungkin, Tapi kan mungkin. seberapa banyak sih manusia seperti itu? Itu kan hanya anomali ya jatuhnya. Anomali. Begitu. Kejelekannya itu adalah kalau kita tidak menerapkan yang realistis, itu adalah namanya self hatred. Benci kepada diri sendiri. Iya. Itu kebalikan dari lawan katanya self love nggak sih? Iya, betul. Sampai nggak tuh self love kalau kita main self hatred? Nggak bakal sampai. Jadi kalau kita menciptakan sebuah tujuan itu realistis, itu akan terjadi karena kita akan mengeblame diri sendiri. Atau kalau nggak di sini, orang lain kamu blame. Kalau nggak situasi kamu blame. Tapi kan kembali lagi ke diri sendiri. Itu akan begitu terus lingkarannya. Nah, kalau gitu kan dia tujuan untuk menjadi self love nggak akan berjalan. Nggak akan berjalan. Nggak akan berjalan karena kamu tidak sesuai dengan yang kamu inginkan kan. Makanya di dalam itu Ibu selalu bilang gini, ada namanya perfect dan content. Perfect dan Content. konten. Perfect itu tandanya apa? Sempurna. Sempurna. Content tuh? Konten tuh konten. Oh, bukan. Itu mah konten nih sekarang kita Oh, iya, kita konten. Iya. Konten itu tuh happiness. Oh, Merasa happiness. tercukupi, merasa bahagia. Kalau merasa cukup. Feeling content. Ya. Jadi apa yang kamu kejar? Perfect mungkin gak sih kita jadi orang perfect? Nggak mungkin kan, nggak ada yang Kita perfect. udah bilang kan? Iya. Nggak ada orang Hanya yang Allah. perfect. Iya kan? Kita hanya bisa konten, merasa bersyukur, merasa puas, merasa bahagia dengan yang kita miliki. Karena self love itu kata kunci di awal adalah merasa syukur. Sedangkan memang syukur itu sulit. Makanya kenapa self love itu adalah progres. Dia sifatnya adalah perlahan, nggak bisa buru-buru dan Iya. perlu ditanam. Mungkin dari Ibu seperti itu sih. Tadi sempat bicarain soal impian atau ekspektasi kita nantinya. Mm-mm. Saya banyak melihat kalau ekspektasi kita itu biasanya terpengaruhi dari beberapa orang di sekitar kita. Saya pernah dengar dari guru musik saya kalau sebenarnya kita misalnya sekarang punya jeans, terus kita pakai secara bahagia, tapi pas kita ngeliat teman kita punya celana yang
misalnya lebih bagus denim gitu, kita jadi ngerasa nggak cukup sama apa yang kita punya. Nah, manusia adalah makhluk sosial kan Ibu ya. Dan berkembangnya zaman itu manusia mengembangkan media sosial yang menjadi tempat manusia bersosial di sana. Nah, menurut Ibu seberapa besar sih pengaruh media sosial buat self love gitu? Media sosial. Apakah itu membantu atau malah bikin kita makin nggak suka gitu sama diri kita? Apakah makin bikin kita makin cinta? Ini tricky juga nih. Banyak jawabannya ya Bu. Bukannya banyak. Karena kalau jawaban itu kembali ke individu. Oh, individu. Iya. Semuanya sini main sosmed, nggak mungkin ibu aja main, Iya, sekali yang saya muda-muda nggak main main kan ya, iya. main sosmed. Sosmed itu kan banyak bang, ada mungkin apapun merek atau platformnya gitu kan pasti isinya adalah ya sifatnya ada yang berita, ada tentang kisah-kisah sahabat teman atau artis atau influencer gitu. Yang dimana sosmed itu kan biasanya menjadi suatu tempat ajang untuk menunjukkan kebahagiaan. Iya. Ya, Iya betul. tujuannya kan membuat memori, ya. Nah, kayak album tapi secara digital gitu kan. Betul. Nah, kalau kita selalu melihat bahagianya, di saat kita sedih kita merasa nggak sih kayak kok dia bahagia, Kita sedih. enggak ya? Gitu. Iya. Tapi kan yang kita harus menyadari bahwa ya dia post ya pasti bahagia lah gitu, ngapain post yang nggak bahagia? Mungkin kalau klarifikasi ke versi viral-viral beda ya. Tapi kan ini konteks yang secara umum saja gitu. Nah, terus kalau dari yang ibu bilang kenapa tergantung dengan diri sendiri, karena bagaimana kita memfilter atau memilih konten yang kita lihat itu kan tergantung masing-masing. Bagaimana kita melihat, meresapinya, dan diterapkannya. Oke ya. Jadi apa nih kamu lihat kontennya apa? Kalau konten pembelajaran, oh di hati menarik, meresapi. Oh kamu belajar teorinya, rumusnya. Nanti kamu terapi. Oh saya latihan. Kalau yang sifatnya negatif gimana? Lihat konten yang nggak baik, diterapi deh kayaknya. Dipikir kayak keren juga, terapin. Lantas main. Jadi ya itu kembali lagi apa yang kamu lihat dari itu. Makanya kenapa Gen Z terutama yang sangat di zaman digital itu sangat perlu yang namanya melek media sosial. Berarti dalam menghadapi atau menanggapi media sosial untuk self love, apakah dia lebih mempengaruhi atau enggak, itu lebih ke diri sendiri ya Bu? Untuk cara menyaringnya, cara menyerapinya, atau cara kita menanggapi dari postingan yang kita lihat gitu Bu? Iya, karena mau kalian tahu dari teman yang akan menentukan iya dan tidak itu di kalian. Ya nggak sih? Mau teman kalian ngotot di bang, enggak ini benar. Kalau kamu yang nggak percaya, nggak percaya. Iya nggak sih? Jadi gitu, kembali lagi ke diri. Dan nggak terasa itu adalah pertanyaan terakhir dari podcast cepet ini. Sekali kayaknya. Ya, berasa cepet ya. Kayaknya mau ngobrol lebih banyak sih sebenarnya Bu. Di belakang. Nanti di belakang aja. Jadi ini makasih banyak buat Ibu Natasha selaku guru BK dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi yang udah nyediain waktunya dan kesempatannya buat bisa ngobrol di ruangan yang sunyi ini. Dan dari yang poin yang kita dapatkan dari Ibu Natasha juga kita bisa lebih belajar untuk mencintai diri sendiri. Tadi udah banyak tuh dapat poin. Mungkin ada rekan-rekan yang bisa dicatat dan ditaruh di kolom komentar di bawah. Nah, itu boleh banget tuh. Nanti bisa jadi ruang diskusi kita nantinya. Ibu punya pesan nggak untuk orang-orang di luar sana yang ada hubungannya dengan self love itu? Mungkin Ibu silakan ada kasih hubungan dengan kata-kata. self-love. Pernah baca novel Les Miserables? Wah, apa tuh Bu? Oke, itu novel Saya belum Les pernah Miserables baca. itu adalah karyanya Victor Hugo. Victor Hugo. Itu tahun 1800-an. Waduh, Novelnya. sudah sangat tua ya? Ya, jadi novelnya itu ada satu quotes yang dimana ibu lihat tuh kayaknya cocok deh untuk self love ini ya. Yaitu adalah the darkest night will fall and the sun will rise. Wow. Jadi mau kamu lagi di malam yang sangat gelap, matahari akan terbit besok. Jadi intinya mau kamu lagi jatuh, kamu lagi benci diri sendiri, kamu masih ada poin pentingnya, masih ada poin plusnya, masih ada positif. Wow, ngomong-ngomong soal self love, untuk kalian semua di luar sana jangan lupa mencintai diri sendiri. Kalau kalian ingin mencintai orang-orang di luar, ingin mencintai sosok manusia yang kalian sangat cintai, startlah dengan mencintai diri sendiri, karena dengan mencintai diri sendiri kita bisa mengeluarkan good vibe di mana orang-orang bisa peduli dan cinta sama diri kita sendiri. Dan jangan lupa follow What If Podcast supaya nggak ketinggalan episode berikutnya, dan sampai jumpa dan terus sayangi diri kalian. Terima kasih. Dadah semuanya. Dadah.